Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal petunjuk atau ya sedikit info untuk mereka yang mau menggunakan minyak goreng sebagai campuran oli mesin. Jadi penulis sendiri bukan merupakan orang yang menggunakan minyak goreng 100% untuk oli mesin karena alasan telinga. Karena kalau pakai minyak goreng suara motor penulis kelidikannya setengah mati. Jadi ya karena risih di telinga, penulis nggak pakai minyak goreng 100%. Lagi pula yang jadi fokus penulis itu bukan oli murah, tapi seawet-awetnya oli yang enak, yang suara mesinnya halus, yang mantap dan seterusnya. Jadi maka sampai muncul ada aditif styliron, ya salah satunya adalah untuk ya cari yang bikin suara mesin halus, mesin awet. Styliron sendiri mengandung minyak goreng juga ya. Cuma kalau styliron karena ada minyak silikonnya, ada efek mengentalkannya, sehingga bahkan oli yang ya menurut penulis sudah terlalu encer sehingga di drain pun masih bisa dipakai lagi setelah campur styliron. Nah ini ya kelemahan minyak goreng yang pertama, yaitu minyak goreng itu cenderung lebih encer daripada oli kelas 20W40, SAE 20W50. Jadi dibanding 10W40 itu minyak goreng lebih encer. Kalau dibanding 5W30, dibanding 0W20, ya ada kemungkinan lebih encer, ada kemungkinan lebih kental. Karena kalau dihitung-hitung, kalau kita lihat hasil eksperimen dari peneliti-peneliti, itu kekentalan minyak goreng ada yang 7 CST, ada yang 9 CST. Ya tentu kekentalan ini bergantung sama pabriknya juga ya. Jadi kalau ngomong soal kekentalan minyak goreng itu ya kira-kira SAE 20 atau SAE 30 gitu, antaranya itu. Terus untuk apa jenenge, viscosity index minyak goreng itu ada yang nyebut 160, ada yang nyebut 190 ya. Jadi ya beda peneliti tentu beda hasil. Yang masalahnya juga minyak goreng yang dipakai untuk peneliti itu belum tentu tersedia di Indonesia. Ada juga yang bukan pakai minyak sawit tapi lain lagi. Nah itu ya perlu jadi pertimbangan juga. Oh ya, kalau kita ngomong minyak goreng, di channel penulis ini minyak goreng mengacu ke semua yang bisa dipakai menggoreng ya. Jadi nggak cuma minyak sawit, tapi rice bran, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola, minyak zaitun gitu ya. Itu termasuk. Walau nggak semua sih bisa direkomendasikan untuk penggunaan sebagai campuran oli mesin atau oli mesin sekalian gitu ya. Jadi yang harus diingat itu adalah sama dengan oli, yang namanya minyak sawit itu beda-beda kalau mereknya beda. Jadi ada merek yang ya kayak gitu, ada yang merek yang kayak gitu. Dan kita nginjak ke kelemahan minyak goreng kedua, ke daya beku yang terlalu cepat. Jadi minyak goreng itu dibanding oli mesin, terutama minyak sawit, itu lebih cepat beku ya kalau ditaruh di kulkas. Nggak harus di freezer, kadang ditaruh di luar gitu bisa beku. Tapi ini ya kita harus perhatikan juga, beda merek, beda kemampuan. Apalagi kalau sampai beda jenis. Jadi kalau kita ngomong dari kemungkinan jadi padat, jadi beku, itu yang pertama adalah minyak kelapa.
coconut oil. Jadi minyak kelapa atau coconut oil itu adalah minyak goreng yang paling cepat bekunya. Kalau yang dalam kondisi standar beku ya itu minyak goreng padat ya, sudah beda lagi. Dan ya penulis nggak rekomendasikan minyak goreng padat sebagai campuran oli mesin karena ya penulis sendiri nggak merasakan ada efek positif sih. Apalagi bikin oli beku kan yo berapi juga. Tapi yang jelas kalau untuk soal mudah beku, mudah jadi beku, minyak kelapa itu yang menarik urutan, berada di urutan pertama. Terus setelah itu minyak sawit. Jadi minyak sawit itu termasuk yang mudah beku. Tapi ini ya ingat ya, tergantung merek. Ada merek minyak sawit yang memang mudah sekali beku, ada yang enggak. Biasanya kalau merek-merek murah itu mudah sekali beku, merek mahal enggak begitu. Jadi yang penulis punya itu perbandingan antara Bimoli dan Sabrina. Itu kelihatan jelas Sabrina itu sudah padat, sementara Bimolinya belum. Nah kalau ingin yang bisa benar-benar tahan terhadap beku, itu opsinya adalah minyak jagung atau minyak canola. Nggak harus 100% ya, bisa sebagai campuran saja. Dan ini juga ya, kalau kita menggunakan minyak goreng sebagai campuran, maka kemampuan bekunya pun akan lebih baik. Jadi kalau kita pakai oli, misalnya oli mesran lah, wis anggap bae mesran campur 50% minyak goreng, itu kan sudah banyak. Nah itu ketika ditaruh di freezer nggak beku. Jadi beku itu ya bergantung pada rasionya juga. Mungkin memang minyak goreng kalau rasio 100% taruh kulkas beku. Tapi kalau sudah dicampuri oli ya enggak. Jadi walau campurannya 50% ya minyak gorengnya, itu oli nggak akan beku di kulkas. Ya kalau misalnya nggak yakin ya silahkan dicoba. Semua harus dicoba ya. Jadi kalau dibilang kelemahan minyak goreng itu jadi mudah beku, itu hanya berlaku untuk pemakaian 100%. Kalau nggak 100% ya nggak akan beku ya. Kalau kita bicara soal beku-beku ini ya, yang kandungan palmitic acid atau minyak jenuhnya paling banyak, itu yang paling mudah jadi beku. Kalau minyak kelapa ya beda lagi, ada lauric acid taupo gitu ya, memang mudah beku. Kelemahannya apa maneh ya? Yang jelas kalau kita ngomong daya tahan terhadap panas, minyak goreng itu termasuk kuat. Daya tahan panas itu ya contohnya berubah warnanya, menguap, mendidih, terbakar gitu ya. Nah kalau kita bandingkan ya langsung, itu minyak goreng itu tahan panas. Jadi dia nggak akan mendidih terlebih dahulu. Jadi yang lebih mendidih terlebih dahulu itu adalah oli mesin. Kalau misalnya berubah warna, yang berubah warna duluan adalah oli mesin. Kalau misalnya menguap, yang menguap duluan adalah oli mesin. Kalau terbakar, yang terbakar duluan adalah oli mesin. Dan ini berlaku hampir di semua jenis oli mesin ya. Jadi mau yang bahannya mineral, semi sintetik, full sintetik, rata-rata seperti itu. Jadi kerusakan lebih cepat terjadi pada oli ya. Sementara itu minyak goreng masih nyantai-nyantai, bening, nggak mendidih, nggak apa-apa gitu ya. Dan ini mudah sekali diverifikasi. Kalau misalnya kita harus ngomong kelemahan ya, ada sih kelemahan minyak goreng itu, yaitu kerak yang dihasilkan dari sisa pembakaran nih. Jadi kita nggak ngomong bagian yang kena semprotan olinya, tapi bagian lain yang nggak kena semprotan olinya. Jadi ini termasuk juga dengan permukaan piston. Jadi minyak goreng itu memang punya titik didih, titik flash point, titik bakar yang
jauh lebih tinggi. Tapi kalau minyak gorengnya ini sudah kebakar, nah sisa pembakarannya ini yang lebih banyak daripada oli mesin. Ya terutama karena oli mesin mengandung aditif ya, aditif yang tujuannya adalah mengurangi kerak hasil sisa pembakaran, biar pembakarannya sempurna bisa habis gitu ya. Di minyak goreng tidak ada itu, sehingga ya terutama untuk merek minyak sawit ya, minyak sawit itu akan menghasilkan kerak yang lebih banyak daripada minyak jagung ataupun canola. Oh iya, ada lagi ya kelemahan minyak sawit ya kalau kita pakai sebagai campuran oli mesin. Tapi ini sangat bergantung pada merek ya. Jadi kita nggak bisa generalisasikan bahwa oh kalau minyak goreng pasti gini, kalau mau pakai minyak goreng pasti bakal kejadian seperti ini. Karena ya minyak goreng itu beda-beda tergantung dari pabriknya. Jadi kalau kita mulai yang ekstrim-ekstrim dulu aja lah, penyakit rembes. Nah rembes itu bisa terjadi ya, terutama kalau pakai merek-merek yang murah ya, merek orinya ya, bukan minyak kitanya. Soalnya kalau minyak kita itu yang buat banyak, nggak cuma satu pabrik saja, dan kualitas minyak kita dari pabrik satu itu beda dari pabrik lainnya. Jadi kalau kita ngomong minyak kita kualitasnya yo macam-macam, bisa dibilang random ya. Dari beda daerah pasti beda kualitas minyak kitanya. Minyak goreng yang paling banyak keluhannya itu adalah merek Fortune, merek Shania, merek yang jelas buatannya Wilmar itu salah satunya juga. Ono merek lain juga, jadi Bimoli Spesial itu juga termasuk. Itu keluhannya terutama adalah rembes. Tapi selain dari rembes juga adalah karena kalau dicampuri minyak goreng yang murah-murah itu, efeknya adalah oli malah jadi makin cepat rusak. Jadi tujuan pakai minyak goreng itu adalah bikin oli itu awet, mesin itu awet. Nah salah satu yang bisa bikin mesin awet itu kekentalan oli harus bisa terjaga. Nah kalau pakai campurannya Shania, pakai campurannya Fortune, itu bakal cepet encer olinya. Ini beda dari kalau pakai merek Vilma atau Bimoli Klasik. Apalagi kalau kita pakai merek minyak jagung atau canola. Ya merek minyak jagung dan canola ini ada merek yang baiknya kita hindari ya. Merek penulis lupa mereknya apa ya. Lek wis arep ngomong tadi lali, tak mau wis eling. Merek tropikal juga ya baiknya dihindari. Jadi kalau untuk pemakaian di oli mesin kita nggak bisa ya pakai acuan rekomendasi untuk menggoreng ya, karena beda. Jadi yang awet untuk menggoreng belum tentu bagus untuk dipakai campuran oli mesin. Dan ya kita juga harus perhatikan juga bahwa mungkin memang ya contoh lagi lah, kalau untuk menggoreng yang kandungan minyak jenuhnya paling sedikit itu yang paling baik. Jadi ya macam-macam lah, ada minyak bunga matahari, minyak kacang lah, opo lah. Nah tapi kalau terutama untuk motor ya, kandungan minyak jenuh itu sepertinya membuat mesin makin licin, pelarutan makin baik, dan bahkan kadang bisa nambah tenaga juga. Tapi penulis melakukan ranking minyak goreng tidak berdasarkan performa.
Oh ya, sudah bahas panjang gini penulis lupa menjelaskan ya apa sih tujuannya menggunakan minyak goreng itu. Jadi minyak goreng itu tujuan utamanya ya meningkatkan kemampuan pelarutan oli. Dan kalau kita lihat referensi, meningkatkan kemampuan pelarutan itu akan juga meningkatkan daya pelicin dari oli. Kalau bahasa Inggrisnya lubricity. Jadi kalau dari informasi teorinya, yang namanya lubricity itu berbanding lurus dengan kemampuan pelarutan. Jadi oli dengan kemampuan pelarutan yang bagus akan punya lubricity yang bagus. Lubricity ini berkaitan dengan film strength. Jadi film strength itu dideskripsikan sebagai kemampuan menahan beban ya, kemampuan oli menahan beban yang tidak berkaitan dengan kekentalan. Jadi untuk menambah kekuatan oli melapisi permukaan logam yang sedang bergesekan, itu selain dari karena kecepatan pergerakan mesinnya, selain dari tekanannya, kekentalan oli juga mempengaruhi. Nah, film strength itu bisa menambah kekuatan oli juga walau kekentalannya sama. Dan ini tergantung dari jenis bahan olinya. Nah, kalau dari jenis bahan oli yang paling licin ya kelasnya kalau di di oli yang biasa dipakai pabrikan itu ya ester. Setelah ester ada oli grup 1. Nah, kalau yang sudah mulai nggak licin ya grup 2. Yang paling nggak licin ya grup 3 dan PAO. Yang terutama sangat membantu meningkatkan performa kalau dari minyak goreng itu adalah kemampuan melarutkannya. Jadi untuk bisa membersihkan kotoran dari dalam mesin, membersihkan lumpur, membersihkan kerak, olinya itu tidak hanya butuh aditif yang bisa mengurai keraknya atau mengurai lumpurnya, tapi butuh sesuatu yang bisa bikin lumpur-lumpur dan kerak-kerak ini jadi larut. Larut artinya bisa terbawa oleh olinya. Nah, kemampuan pelarutan ini yang membuat banyak orang ya sampai seneng karena mobilnya, motornya nggak perlu turun mesin untuk membersihkan kerak atau lumpur. Kerak ini yang penulis maksud adalah varnish ya. Jadi sisa oksidasi oli itu ada 2 ya, ada sludge, ada varnish. Sludge diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi lumpur, sementara varnish entah mengapa jadi kerak, padahal ya kerak itu belum tentu varnish, karena ya ada lapisan tuh tipis warna kuning gitu, kita nggak menyebutnya sebagai kerak ya, padahal itu adalah varnish. Nah, mencampurkan minyak goreng itu akan membuat mesin jadi lebih bersih karena pelarutannya akan meningkat, membuat kerak-kerak lumpur-lumpur jadi larut ke oli, yang tentu efeknya oli jadi cepet hitam ya, cepet hitam tapi ono kotorannya. Yang kalau kita ganti oli berikutnya ya nggak akan cepet hitam lagi ya, hitam cuma pertama tok ketika masih banyak lumpurnya. Kalau sudah nggak ada lumpurnya ya nggak jadi hitam. Juga meningkatkan film strength. Cirinya apa? Cirinya suara mesin jadi lebih halus. Jadi pakai minyak goreng itu sesuatu yang aneh ya. Aneh karena suara mesin jadi lebih halus walau minyak goreng itu encer.